Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ijo royo-royo, suka berbudidaya, suka berkebun, suka beternak untuk kemandirian pangan. Pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan tips bagaimana membuat probiotik dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Probiotik ini murah meriah tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Kita sebut dengan probiotik Rabal. Probiotik Rabal ini memiliki beberapa komposisi yang bisa kita beli di lingkungan kita, di toko-toko terdekat, dekat dengan rumah kita. Di antaranya yang pertama bahan-bahannya, nanti sambil saya sebutkan bahan-bahan, habis itu kita proses untuk pembuatan ya. Yang pertama kita siapkan ini namanya molase atau tetes tebu. Ini bisa kita ganti menggunakan gula merah yang kita rebus sampai cair, nanti bisa menggantikan molase apabila di lingkungan kita tidak ada yang jualan molase. Yang bahan yang kedua ialah Yakult. Yakult ini memiliki bakteri baik yang nanti akan kita fermentasi dan diproses untuk menjadi probiotik dengan bahan-bahan yang lain. Kita sediakan 2 Yakult. Kemudian ini Bekatul atau kalau di tempat-tempat lain biasanya ada yang disebut dengan, ada yang katul, ada yang bekatul gitu ya. Ini berasal dari kulit padi. Kemudian ragi, ini biasanya kita kenal untuk membuat tape ya, ragi ini. Kemudian bahan berikutnya ini air kelapa. Ingat, bukan air kelapa muda tapi air kelapa tua yang kita bisa beli di tempat penggilingan kelapa. Nah, lebih murah biasanya di tempat penggilingan kelapa. Kemudian berikutnya kita siapkan jerigen atau tempat yang memiliki kapasitas 10 liter. Ini kapasitasnya 10 liter. Nanti kita isi air 9 liter. Kemudian bahan-bahannya tadi, yang pertama molase ini 500 ml ya, kemudian bekatulnya ini kita pakai plastik 1 kilo, itu isi setengah saja, setengah kilo katakanlah, setengah kilo plastik ya, ukuran plastik, bukan setengah kilo bekatul, nanti kebanyakan. Kemudian kita pakai Yakultnya ini 2 buah saja ya. Kemudian kita pakai ragi yang biasanya kita pakai untuk buat tape. Ini kalau di teori teman-teman biasanya mereka pakainya 1 ragi sudah cukup, tetapi saya biasanya memakainya 2 buah ragi. Kenapa? Karena ingin saya prosesnya lebih cepat, tetapi nanti ada plus minusnya dan ada perlakuan khusus bagaimana kita ketika membuat 2 ragi ini, bagaimana kita harus mengkondisikan tutup dan juga melakukan treatment. Kemudian ini air kelapa ini cukup banyak, 500 ml juga sama dengan molase. Kemudian air yang di sini 9 liter, jangan 10 liter nanti kelebihan. 9 liter, dan nanti kita masukkan jadi satu bahan-bahan ini ke sini, sehingga, dan nanti pastikan bahwa di sini masih ada rongga udara yang tersisa untuk udara, sehingga ketika terjadi pemuaian tutup atau jerigen ini atau botol ini tidak meledak. Makanya tadi saya katakan harus ada treatment khusus ketika kita buat pakai ragi, apalagi kalau raginya 2. Maka setiap pagi harus kita buka sebentar, lantas kita tutup lagi. Manfaatnya apa? Atau kenapa sih kok kita harus buka ini sebentar setiap hari di pagi hari? Karena kalau tidak, jerigen ini akan meledak. Karena di sini terjadi fermentasi yang luar biasa. Oke, sekarang kita mulai proses pembuatan probiotik Rabalnya.
Yang pertama, ini kan sudah terisi air 9 liter. Kemudian kita buka tutupnya dulu ya, pelan-pelan. Ini juga kita masukkan yang pertama air kelapa. Ya, ini diminum enak ini, coconut water. Ini diminum aja sudah enak, apalagi dibuat seperti ini ya. Sabar, kita buka pelan-pelan. Butuh kesabaran ternyata ini ya, membukanya. Atau kalau nggak mau ribet, ya kita bisa siapkan di tempat seperti botol ataupun ember terlebih dahulu, kemudian bisa dioplos jadi satu di sana. Itu kalau mau lebih simpel, tetapi banyak cara, termasuk ini kita pakai jerigen ini. Cukup pakai jerigen saja, nanti kita kocok gitu sudah bisa. Oke, sekarang kita masukkan ya, kita masukkan air kelapanya. Ini jumlahnya 500 ml ya. Air kelapanya sudah kita masukkan. Oke, kemudian berikutnya kita masukkan ini bekatul. Saya masukkan ke dalam plastik, kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita memasukkan ke sini. Kalau kita nggak pakai ini, biasanya kita harus pakai contong atau apa itu untuk memasukkannya ke dalam jerigen ini. Nah, kalau dengan plastik ini kita insya Allah lebih mudah untuk memasukkannya. Ya memang harus pelan-pelan, nggak bisa instan. Ini terutama memasukkan bekatul. Sebenarnya bisa juga kita campur dulu di luar menggunakan ember juga bisa. Tetapi nanti plus minusnya adalah kita banyak membutuhkan tempat, kebanyakan tempat nanti ya, atau kelamaan bersih-bersihnya nanti ya, sehingga kita treatment menggunakan ini plastik ini ya. Harus pelan-pelan. Karena memiliki kombinasi bahan yang berbeda-beda, sehingga kita juga harus telaten dalam mengkombinasi. Tetapi bahan-bahan ini alhamdulillah sangat mudah kita peroleh di lingkungan kita dan harganya sangat murah, sehingga ketika probiotik ini dibandingkan dengan probiotik buatan pabrik ya, maka ini jauh lebih murah dan insya Allah manfaatnya juga tidak jauh berbeda. Oke, 2 bahan sudah masuk. Kemudian berikutnya kita masukkan Yakult. Kita kocok terlebih dahulu supaya tidak terjadi pengendapan. Kita masukkan perlahan-lahan ke dalam tempat pemrosesan pembuatan probiotik. Ingat ya, 2 botol Yakult yang kita pakai. Terus berikutnya kita masukkan lagi untuk yang kedua. Dari bahan-bahannya saja lezat ini. Nah, kemudian setelah 2 botol Yakult, kita kocok terlebih dahulu molase supaya tidak lengket, karena molase ini memiliki tekstur yang lengket. Walaupun cair, tetapi dia terkadang mengendap di dasar. Ini molase atau tetes tebu 500 ml ya. Kita masukkan perlahan-lahan ya. Nah, sambil kita tes di sini, kita lihat di sini airnya ini. Nah, tadi 9 liter ya. Oke.
Oke, sudah masuk semua. Tinggal yang terakhir ialah ragi. Kita haluskan dulu ragi. 2 butir ragi kita haluskan. Harus benar-benar halus supaya apa? Supaya proses untuk menjadi probiotiknya lebih sempurna. Nah, ini asik ya buat di samping rumah, ada suara-suara ternak, suara-suara angin, karena memang kita di depan kita itu kebun ya, kebun buah, macam-macam buah sudah kita tanam. Oke, sekarang kita masukkan perlahan-lahan 2 butir ragi. Oke, sudah masuk 2 butir ragi, semua bahan-bahan sudah masuk. Lantas berikutnya apa yang kita lakukan? Kita sempurnakan untuk menutup tempat tersebut, tempat ini atau jerigen ini menggunakan bantuan plastik supaya tidak terjadi supaya kedap udara di dalamnya. Ya, kita tutup seperti ini. Kemudian kita kocok. Ya, jerigen ini kita bolak-balik supaya apa? Supaya yang ada di dalam itu merata. Ya, supaya merata. Kemudian nah ini sudah kita tunggu prosesnya berapa, 7 hari atau 1 minggu. Nanti setiap pagi kita buka ini, tutupnya ini kita buka supaya tidak meledak, karena nanti pasti selama proses menuju menjadi probiotik dia akan memuai. Jadi karena ada ragi tape tadi juga, sehingga ini harus kita buka setiap pagi. Dan yang paling bagus jangan lupa ini kita tempatkan di tempat yang gelap, atau kita bisa menggunakan plastik hitam, kita tutup pagi, kita buka tutupnya sebentar, kita tutup lagi, kita tutup plastik lagi, pokoknya di tempat yang gelap supaya sempurna prosesnya. Itu dari kami tentang cara pembuatan probiotik, semoga bermanfaat. Salam Ijo Royo Royo, suka berkebun, suka berbudidaya, suka beternak untuk kemandirian pangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.